Tahukah kamu, tumbuhan yang ada di sekitar kita dapat dijadikan pewarna alami. Banyaknya limbah yang dihasilkan dari proses industri tekstil maupun batik, terutama dalam bidang pewarnaan, mengancam keselamatan lingkungan. Hal ini membuat para pemerhati lingkungan maupun kesenian berupaya untuk mencari solusi dengan menggunakan pewarna alami yang limbahnya lebih ramah lingkungan. Proses pembuatan pewarna sintesis yang digunakan dalam industri membutuhkan bahan kimia berbahaya sehingga limbah yang dihasilkan tidak dapat langsung terdegradasi di lingkungan dan memerlukan pengolahan yang membutuhkan banyak biaya. Sedangkan penggunaan pewarna alami seperti dari tumbuhan Indigo Vera tinctoria tidak memerlukan bahan kimia berbahaya, efisien energi dan tidak menghasilkan emisi berbahaya untuk lingkungan sekitar. Indigo Vera tinctoria merupakan tumbuhan yang mampu menghasilkan warna biru pekat dan telah digunakan sejak zaman dahulu. Indigo memiliki ketahanan warna yang unggul terhadap sinar, klorin, sabun, gosokan, dan keringat. Pewarna indigo sering ditemukan dalam bentuk pasta yang dibuat dari fermentasi daun Indigo Vera tinctoria. Daun Indigo Vera yang dipanen akan mengeluarkan pigmen warna biru yang mudah teroksidasi oleh udara sehingga pigmen cepat menurun kualitasnya. Untuk mempertahankan kestabilan pigmen, larutan dibuat dalam suasana alkalis dengan penambahan kapur dan membentuk pasta indigo yang dapat dijadikan pewarna dan mampu menembus serat kain. Kemudian, agar pasta dapat dijadikan pewarna kembali, pasta indigo harus direduksi terlebih dahulu menjadi senyawa leukoindigo berwarna kuning jerami yang dapat terserap pada kain. Proses reduksi memerlukan molase. Apabila sudah tereduksi, akan terbentuk senyawa leukoindigo. Molase merupakan produk sampingan dari industri pengolahan gula yang masih mengandung gula sukrosa yang cukup tinggi dan asam-asam organik. Dengan bantuan reduktor berupa molase, pigmen indigo akan aktif atau terlarut dalam larutan kembali. Reduksi dengan gula akan membuat pigmen lebih stabil dan waktu penyimpanannya dapat lama. Pastikan larutan tetap pada pH kisaran 11 agar tidak merusak kain dan endapan kapur dapat menumpuk di bagian bawah larutan. Ketika kain dicelup, larutan tanpa koloid berwarna kuning jerami akan membuat kain berwarna hijau. Ketika dibilas dan diangin-anginkan, pigmen yang terserap pada kain akan teroksidasi menjadi warna biru karena adanya interaksi dengan oksigen. Halo semuanya, sekarang kita akan membuat larutan indigo sebagai pewarna alami. Apa saja bahan yang kita butuhkan? Yang pertama ada pasta Indigo Vera tinctoria, lalu ada molase, kemudian ada air, lalu ada cuka dapur. Selanjutnya, bahan yang kita butuhkan kain, seperti kain rayon, ataupun tote bag, gunakan berbahan organik. Kemudian kita membutuhkan baskom untuk melarutkan Indigo Vera tinctorianya beserta dengan molase gulanya. Dan yang terakhir kita membutuhkan pH meter. Langkah pertama pembuatan pewarna alami dari Indigo Vera ini adalah masukkan pasta indigo ke dalam air. Selanjutnya, aduk larutan sampai tercampur merata. Masukkan molase ke dalam larutan. Kemudian aduk hingga larut. Diamkan hingga terbentuk bunga indigo seperti yang ada di video, kemudian ukur pH larutan menggunakan pH meter. Kemudian, diamkan larutan untuk direduksi terlebih dahulu pasta indigo dengan menggunakan molase selama 1 hari 1 malam. Selanjutnya, kalian dapat membuat motif pada kain dengan ikat, lipat, dan lainnya. Kalian dapat membutuhkan jepitan, karet, ataupun stik es krim. Contoh yang pertama, kalian dapat melakukan teknik lipat. Caranya dapat melipat kain menjadi beberapa bagian.
Kalian dapat mengkombinasikan motif dengan menggunakan teknik lainnya, seperti teknik ikat, teknik jepit, ataupun yang lain. Basuh kain yang sudah diikat ke dalam air bersih. Selanjutnya, masukkan kain yang sudah kalian ikat ke dalam larutan indigo. Masukkan secara perlahan. Angkat kain setelah dicelupkan kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Lakukan pembilasan sebanyak 3 kali pengulangan. Angkat kain yang sudah dibilas air bersih, kemudian diangin-anginkan. Ulangi pencelupan hingga 3-4 kali. Simpan atau buang air setelah pencelupan. Selanjutnya, buka ikatan dari kain. Jemur kembali kain yang sudah dibuka ikatannya hingga kering. Sembari menunggu kain kering, siapkan larutan bilas yang berisi air dan cuka dapur. Kemudian aduk hingga larut. Pastikan kain terendam sempurna. Gunakan kayu untuk meratakan kain agar cuka dapur tidak terkena tangan. Setelah itu, bilas dengan air bersih kemudian keringkan kain hingga mengering. Kain siap digunakan.